Dia pergi dengan keyakinan bahwa kamu akan hancur. Dia berharap kamu akan mengejarnya, memohon, dan menjadi pria yang selalu bisa dia kembali. Namun, dia tidak menyadari perubahan besar dalam dirimu. Kini saat dia melihat dari jauh, penyesalan mulai menguasainya. Tapi sudah terlambat. Kamu telah berkembang jauh melampaui dirinya. Di dunia ini, pria menghadapi tantangan besar dalam hubungan. Lanskap kencan modern penuh dengan kebingungan, manipulasi, dan kekurangan koneksi yang tulus. Banyak pria yang merasa tersesat, mencari pengakuan dari orang-orang yang tidak menghargai mereka. Namun sekarang saatnya untuk mengubah cerita ini. Ini adalah momen bagi kamu untuk bangkit dan mengambil kendali penuh atas hidupmu. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi permainan. Kamu yang menentukan arah hidupmu. Kini saatnya untuk mempelajari cara menghadapi tantangan dalam hubungan, menemukan kembali kekuatan dalam dirimu, dan membangun kehidupan yang lebih bermakna. Inilah saatnya untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, dengan percaya diri dan kedamaian. Jika kamu siap untuk melangkah lebih jauh, tetap bersama kami, karena kami punya panduan untukmu. Pertama, dia menganggap remeh kamu. Dia tidak menyadari saat kamu memilih untuk menahan lidahmu daripada memulai pertengkaran, atau ketika kamu merubah seluruh harimu hanya untuk ada di sisinya saat dia merasa buruk tanpa harus mengatakannya. Dia juga tidak melihat bagaimana kamu begadang untuk membantunya melewati kecemasan, meskipun tubuhmu sudah lelah setelah seharian bekerja. Dia melupakan cara kamu mengingatkan hal-hal kecil yang dia sebutkan beberapa bulan lalu, seperti bagaimana dia menyukai kopinya atau lagu tertentu yang membuatnya merasa aman. Seiring waktu, setiap usaha itu mulai berubah menjadi sebuah harapan. Kesabaranmu menjadi rutinitas, kebaikanmu dianggap biasa, dan kehadiranmu mulai terasa seperti sesuatu yang dia anggap haknya, bukan berkah yang diberikan padanya. Dan kenyataannya, ini tidak terjadi dalam semalam. Menganggap remeh seseorang bukanlah hal yang terjadi seketika. Itu berlangsung perlahan. Seperti bagaimana dia berhenti mengucapkan terima kasih saat kamu menjemputnya. Bagaimana dia mulai mengirim pesan saat kalian sedang berbicara. Bagaimana dia melirikmu dengan mata yang penuh dengan ketidakpedulian saat kamu membuka diri. Bukan karena dia membencimu, tapi karena dia berhenti melihat betapa besar yang kamu berikan dengan tulus. Bukan karena kamu berubah dalam semalam. Ini adalah proses yang perlahan mengikis semangatmu. Ketika perhatiannya berkurang, penghargaan kepadamu memudar, dan beban menjadi pilar emosional tanpa ada timbal balik, membuatmu merasa tertekan dengan cara yang tidak pernah dia tanyakan. Seiring berjalannya waktu, momen-momen yang dulu membuatmu merasa seperti tim, mulai terasa seperti kewajiban. Malam kencan berubah menjadi tugas, check-in terasa seperti audit, dan tawa kalian menjadi lebih hening. Orang yang dulu membawa kebahagiaan kini memberi lebih banyak keraguan daripada kejelasan. Dan kamu tetap bertahan, berharap dia ingat siapa dirimu sebelum dia memutuskan bahwa itu tidak cukup. Yang lebih menyakitkan dari kata-katanya adalah bagaimana mudahnya dia percaya bahwa kamu tidak akan pernah pergi. Seolah-olah kamu hanya pengisi waktu dalam hidupnya, seseorang yang bisa disandarkan hingga orang yang lebih menarik datang. Mungkin dia tidak pernah mengatakannya, tapi kamu merasakannya dalam cara dia mulai membandingkan. Bagaimana pujiannya semakin sedikit sementara kritiknya semakin tajam, dalam cara dia lebih memuji orang asing daripada menghargai pria yang melindunginya melewati badai. Kamu mulai mempertanyakan harga dirimu, bukan karena kamu tidak memilikinya, tapi karena seseorang yang kamu beri segalanya bertindak, seolah itu tidak berarti apa-apa. Dan jika kamu jujur, kamu kehilangan sebagian dirimu, mencoba menjadi cukup untuk seseorang yang bahkan tidak bisa melihatmu dengan jelas. Dalam kehilangan itu, kamu menjadi lebih diam, lebih hati-hati, bukan hanya dengan dia, tapi dengan dirimu sendiri. Kamu berhenti bermimpi dengan keras. Kamu mulai mengedit perasaanmu sebelum berbicara, mencoba untuk mengecilkan diri agar tidak mendapat pandangan sinis atau desahan. Dan bagian yang paling gila adalah dia tahu. Dia tahu kamu membungkuk, hancur, kelelahan, hanya untuk menjaga agar semuanya tidak runtuh. Dan tetap dia berdiri di sana, dengan tangan terlipat, menunggu lebih banyak, yakin bahwa kesetiaanmu berarti kamu tidak akan pernah mencapai batasmu.
Ketika akhirnya kamu melakukannya, ketika kamu mengemas hatimu dan pergi, bukan dengan drama tetapi dengan tekad, saat itulah dia akhirnya menyadari apa yang telah dia lakukan. Karena pria yang dulu selalu hadir, tidak peduli waktu, tidak peduli betapa sulitnya, tidak peduli bagaimana dia bersikap, kini telah hilang. Dan bukan dengan cara yang bisa diperbaiki dengan permintaan maaf atau kenangan lama, tetapi dengan cara yang berkata, "Aku memberimu hal paling langka yang bisa diberikan seorang pria. Konsistensi, kehadiran, kebenaran, dan kamu membuangnya seperti kebisingan latar belakang." Sekarang saat itu hilang, kamu akhirnya menyadari bahwa itu adalah musik yang menyatukan semuanya. Dan ini bukan soal balas dendam, ini soal nilai. Karena yang tidak dia ketahui adalah bahwa pria seperti kamu tidak akan memohon saat sudah selesai. Mereka membangun kembali, mereka mengubah diri, mereka bangkit, bukan lebih keras tetapi lebih dalam. Dan dunia mulai melihat pergeseran itu. Bukan hanya dalam penampilanmu, tetapi dalam bagaimana kamu membawa dirimu. Bagaimana kamu berbicara lebih sedikit dan bergerak lebih tajam. Bagaimana standar kamu semakin tinggi. Bukan karena ego, tetapi karena kesadaran. Karena rasa sakit karena dianggap remeh mengajarkanmu sesuatu yang tak bisa diajarkan sekolah. Bahwa cinta tanpa rasa hormat adalah erosi yang menyamar. Dan kamu ingat hari itu saat semuanya menjadi jelas. Mungkin kamu sendirian di dalam mobil. Mungkin kamu duduk di gym. Atau mungkin itu terjadi dalam momen sepi setelah melihat foto-foto lama. Tapi sesuatu dalam dirimu berbisik, kamu telah memberikan pada seseorang yang melihat cahaya kamu, tapi tidak menghargai kehangatannya. Dan mulai saat itu, kamu mulai berubah. Bukan untuk dia, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk kedamaian dirimu sendiri. Kamu mulai berinvestasi pada dirimu sendiri, membaca lebih banyak, makan lebih baik, berpakaian dengan tujuan, mengurangi gangguan, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak hanya melihatmu, tetapi menghargai dirimu. Dan apa yang terjadi selanjutnya bukanlah sihir. Itu adalah momentum, karena pria yang merebut kembali dirinya sendiri menjadi magnetis. Dan sekarang dia melihatnya, mungkin bukan secara langsung, tapi melalui gema cara orang berbicara tentangmu sekarang, rasa percaya diri dalam langkahmu, kebahagiaan yang tidak lagi kamu minta maafkan. Tiba-tiba dia penasaran lagi. Namun yang tidak dia sadari adalah bahwa rasa penasaran itu tidak sama dengan akses. Karena kamu bukan lagi pria yang dulu mentolerir ketidakhormatan demi cinta. Kamu adalah pria yang kini mengakui bahwa hati bukanlah hotel untuk tinggal sementara. Dan ketika seseorang tidak bisa melihat nilai dirimu saat itu ada di depan mereka, mereka tidak berhak menyaksikan kamu berkembang dari garis depan. Dan ketika kamu akhirnya menerima itu, duniamu terbuka. Wanita baru yang berbicara dengan bahasamu, kesempatan yang sejalan dengan visimu, kejernihan yang dulu terasa mustahil. Dan apa yang tersisa untuk dia bukan kebencian atau kemarahan, itu penyesalan. Bukan hanya karena kehilanganmu, tetapi karena tidak pernah benar-benar melihatmu sejak awal. Dan tidak peduli berapa kali dia mengulang kata-katamu yang terakhir. Tidak peduli seberapa sering dia mengetik pesan yang tidak pernah dia kirim, kenyataannya tetap sama. Dia tidak kehilangan seorang pria, dia kehilangan masa depan, keluarga, fondasi. Dan pada saat dia mengerti, kamu sudah pergi. Kedua, dia baru menyadari ketika semuanya sudah terlambat. Dia tidak menyangka kamu akan menghilang sepenuhnya dari hidupnya. Bukan karena dia merasa masih memiliki kamu, tapi karena dia benar-benar percaya bahwa seorang pria yang telah memberi begitu banyak tidak akan pernah menemukan kekuatan untuk pergi dan tetap pergi. Dia meyakinkan dirinya bahwa nilai kamu ada pada kehadiranmu dalam hidupnya, kesediaanmu bertahan dengan ketidakpastian, memberi ruang saat dia mengeksplorasi pilihan lain, mencari validasi sesaat, dan memberi makan egonya yang haus perhatian, disamarkan sebagai kebebasan. Namun dia tak pernah berhenti berpikir tentang apa artinya bagi seorang pria sepertimu untuk mengalihkan segala energi itu pada dirimu sendiri. Untuk membangun, bukan memohon, untuk berkembang, bukan meratapi, untuk tumbuh tanpa perlu pengumuman. Ketika dia mulai merasakan ketidakhadiranmu, itu bukan karena pemblokiran atau kemarahan, tetapi karena ketidakhadiran yang sunyi, tenang,
dan tak terganggu secara emosional. Itu tidak menghantamnya langsung, melainkan datang perlahan, tajam. Seperti saat dia bercerita dan tak ada yang tertawa, seperti dulu kamu tertawa. Atau saat dia merasa sakit dan tak ada yang memeriksa seperti kamu dulu. Atau saat dia punya kabar baik, tapi merasakan kehampaan karena tak bisa membagikannya dengan satu-satunya orang yang benar-benar merayakannya. Dan kesadaran itu datang berulang kali, menghantui dia di tempat-tempat yang tak terduga. Ini bukan hanya tentang kepergianmu, tapi tentang apa yang ketidakhadiranmu wakili. Sebuah pintu yang tertutup, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kedewasaan. Tidak ada yang lebih mengejutkan selain melihat seseorang yang dianggap remeh tumbuh jauh melampaui kebutuhan untuk dimengerti olehmu. Dia mulai melihat perubahan di matamu setiap kali kalian bertemu. Kehangatan yang digantikan dengan keteguhan. Postur tubuhmu yang penuh kebanggaan, bukan kesombongan. Tawamu yang lebih ringan, energimu lebih terfokus, gayamu lebih tajam, tubuhmu lebih kuat, dan keputusanmu tak lagi berputar di sekitarnya. Dan meskipun dia tak mengakuinya, dia merasakannya. Dia merasakan betapa beratnya tak lagi menjadi pusat perhatianmu. Itu lebih menyakitkan daripada argumen atau perpisahan apapun, karena ini adalah perpisahan yang tidak dia kontrol, yang tidak pernah dia duga. Sekarang dia mencoba mencari-cari kembali setiap momen, berusaha memahami kapan perubahan itu dimulai, mencoba mencari apa yang dia lewatkan. Melihat foto-foto lama, membaca pesan-pesanmu yang dulu, mendengarkan pesan suara yang tak pernah dibalas, berharap menemukan celah untuk kembali. Tapi tidak ada lagi yang tersisa, karena kamu telah berkembang melampaui kebutuhan untuk meyakinkan dia akan nilai dirimu. Apa yang dia inginkan sekarang bukan cinta, tetapi penebusan, akses, dan tombol reset yang tidak lagi ada. Dia mungkin akan memposting kutipan tentang penyembuhan dan waktu, menulis caption tentang pertumbuhan. Tetapi di balik itu semua, ada satu kebenaran yang tidak terucapkan. Dia berharap dia melihat apa yang dia miliki sebelum itu menjadi kenangan. Dan kini rasa penasarannya berubah menjadi strategi. Dia mulai menguji perairan, menggunakan like, stories, pertemuan kebetulan, teman-teman bersama, berpura-pura bertanya tentang hal-hal yang sebenarnya tidak dia pedulikan, hanya untuk memulai percakapan. Bagian yang paling sulit baginya bukanlah penolakan, melainkan ketidaktertarikanmu. Bukan penolakan yang mencari balas dendam, tapi ketidaktertarikan yang menunjukkan kedamaian. Karena dia menyadari bahwa kamu tak perlu memenangkan hatinya kembali untuk merasa utuh. Kamu sudah menang dengan menemukan versi dirimu yang dia tidak pernah bantu bangun. Dan kenyataan itu, meskipun diam, lebih keras daripada kata-kata apapun yang pernah kamu ucapkan selama hubungan itu. Sekarang dia harus hidup dengan kenyataan bahwa pria yang dia tinggalkan saat masih dalam proses penyembuhan, sekarang menjadi pria yang dia harap bisa temui ketika dia siap. Tapi kamu tak tertarik memutar waktu kembali. Karena waktu mengajarkanmu bahwa pertumbuhan dan regresi tidak bisa berada di tempat yang sama. Dan jalanmu, meskipun dibentuk oleh kepergiannya, kini ditentukan oleh kemajuanmu. Dia mungkin mencoba satu permohonan terakhir. Pesan emosional, kenangan yang dia tahu bisa menyentuh hatimu, pujian yang terdengar tulus. Tetapi di balik semuanya ada kesadarannya. Dia tidak lagi meraihmu, melainkan meraih versi dirimu yang dia kira selalu ada. Namun pria itu telah mati sejak hari kamu menyadari bahwa cinta tidak diukur dengan seberapa lama kamu bertahan, tetapi seberapa jelas kamu melihat siapa yang pantas untuk bertahan. Dan dia tidak pantas. Bukan karena dia jahat, tetapi karena dia tidak bisa bertemu denganmu di level yang siap kamu bangun. Ketika dia menyadari bahwa kamu telah berkembang bukan hanya dari hubungan itu, tetapi dari pola pikir yang dulu mengikatmu padanya, dia akhirnya paham bahwa penyembuhan itu tidak linear. Itu eksponensial. Kamu telah menggandakan kekuatanmu, fokusmu, kebahagiaanmu dengan cara yang tak bisa dia hitung. Dan itu membuatnya merasa apa yang tak pernah dia kira. Kecil. Bukan karena kamu membuatnya merasa seperti itu, tetapi karena pertumbuhanmu menerangi kegagalannya untuk tumbuh saat dia punya kesempatan. Dan saat kamu terus maju, dia mulai melihat bahwa cinta yang dulu dia anggap sepele,
kini menjadi cetak biru untuk segala hal yang dia cari, namun tak bisa temukan. Karena cinta itu datang dari pria yang memberi tanpa syarat, yang tetap ada tanpa paksaan, yang percaya tanpa bukti. Ketika kamu tak lagi melakukan itu, dia harus menerima kebenaran yang paling pahit. Bab dalam ceritamu sudah selesai, dan dia tidak berhak menjadi plot twist. Dia hanyalah pelajaran dalam buku yang tidak lagi dia miliki hak untuk membacanya. Dan disitulah dia akhirnya menyadari, sudah terlambat. Ketiga, kamu tidak berutang apa-apa padanya. Ada narasi yang sering dibentuk yang mengatakan bahwa itu mulia untuk tetap membuka pintu, memberikan kasih sayang kepada mereka yang telah memperlakukanmu dengan buruk, atau percaya pada rekonsiliasi hanya karena cinta pernah ada. Namun tidak semua yang dulu berarti layak mendapatkan babak kedua. Kenyataan yang keras adalah, hanya karena kamu mencintainya, bukan berarti kamu berutang akses pada dirimu yang sudah sembuh. Terlalu banyak pria yang membawa rasa bersalah karena memiliki hati yang baik, menganggap pengampunan sebagai kewajiban, atau berpikir bahwa penutupan emosional harus datang melalui percakapan terakhir atau pertemuan terakhir. Padahal kenyataannya, penutupan sejati datang dari keputusan untuk maju tanpa perlu pemahamannya, tanpa menjelaskan bagaimana kamu telah tumbuh, tanpa mengundang masa lalu untuk membebani masa depan. Dan saat kamu menyadari ini, duniamu berubah. Karena kenyataannya, dia sudah mendapatkan kesempatan dengan versi dirimu yang dulu sabar, penuh harapan, dan siap tunduk hanya untuk menjaga semuanya tetap utuh. Dan versi itu membayar dengan malam-malam, tanpa tidur, kebingungan emosional, kehilangan fokus, dan dalam banyak kasus, pengkhianatan diri demi cinta. Sekarang setelah kamu membangun kembali dirimu, mengkalibrasi ulang, menemukan batasanmu, dia tidak bisa begitu saja kembali, hanya karena pintu itu masih terbuka. Karena pria yang benar-benar berkembang tahu bahwa tidak semua hubungan layak dihidupkan kembali, terutama yang memaksamu mati di dalam demi membuatnya tetap hidup. Pikirkan ini, berapa kali kamu mengorbankan prinsip, waktu, dan visi hanya untuk menghindari konflik atau membuktikan bahwa kamu serius padanya. Dan berapa kali usahamu itu tidak dihargai, bahkan lebih buruk lagi, digunakan sebagai bukti dari kebutuhan atau kelemahanmu. Sekarang, dia mulai menghubungimu, tidak selalu langsung, kadang melalui teman-teman, kadang lewat pesan-pesan pasif, foto-foto, atau petunjuk halus. Bahkan pemicu kenangan yang mengingatkanmu pada lagu kalian, atau tempat yang kalian suka. Tapi di balik semua itu ada keinginan diam-diam untuk melihat apakah kamu masih bisa dijangkau. Apakah pintu yang dulu dia tutup rapat masih terbuka? Apakah pria yang telah memberikan begitu banyak masih mau memberi lagi? Dan di sini kamu harus teguh. Karena meskipun pengampunan itu menyembuhkan, akses itu harus diperoleh. Tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar kamu utang padanya? Benar-benar? Penjelasan? Dia sudah mendapatkan semua penjelasan saat dia mengabaikan usaha-usahamu. Kesempatan kedua? Dia sudah mendapatkannya saat dia tidak menghargai batasanmu. Sebuah percakapan? Dia sudah mendengar suaramu setiap hari dan tetap memilih untuk menjauh. Kamu tidak berutang apa-apa padanya. Bukan karena kamu pahit, tapi karena akhirnya kamu memahami nilai dari kedamaianmu, waktumu, dan masa depanmu. Banyak pria yang berpikir bahwa penutupan berarti menjadi orang yang lebih besar, memberi satu momen terakhir untuk saling memahami. Namun bentuk penutupan yang paling kuat adalah membangun kehidupan yang begitu memuaskan, sehingga kamu tidak lagi membutuhkan validasinya, permintaan maafnya, atau kehadirannya untuk merasa utuh. Salah satu ilusi terbesar adalah berpikir bahwa menolak dia kembali itu kejam. Padahal kenyataannya, itu adalah hal yang paling penuh kasih yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Dan dalam penolakan itu terdapat kebijaksanaan, sebuah kebijaksanaan yang sering dibicarakan oleh para Stoik. Lindungi pikiranmu dari hal-hal yang menyebabkan kebingungan, karena apapun yang menimbulkan turbulensi emosional, yang konstan itu bukan cinta. Itu gangguan, dan kamu tidak punya waktu untuk gangguan lagi. Kamu sedang membangun sekarang. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual, finansial, dan emosional. Kamu telah menemukan fokus lagi, dan itu sakral.
Setiap hubungan yang tidak menghormati itu adalah langkah mundur yang disamarkan sebagai romansa. Jadi ketika dia menelepon, mengirim pesan, atau mencari cara untuk kembali ke orbitmu, ingatlah harga dari bab pertama. Ingatlah keraguan diri, frustrasi, tujuan yang terlewat, kebimbangan emosional, dan tanyakan, apakah kenyamanan dari kembalinya dia sebanding dengan harga dari pertumbuhanku? Dan jawabannya, jika kamu jujur pada dirimu, hampir selalu tidak. Karena meskipun dia mungkin telah berubah, meskipun kata-katanya mungkin terdengar tulus, meskipun dia sekarang melihat nilaimu, pertanyaannya bukan apakah dia berubah, tetapi apakah kamu yang sudah berubah. Dan jika kamu benar-benar telah berubah, kamu akan tahu bahwa orang yang sama yang menyebabkan kebingungannya jarang membawa kejelasan. Dan jika dia benar-benar menghargaimu, dia tidak akan menunggu sampai kamu berusia 30 tahun, jauh darinya, untuk menyadari nilaimu. Dia seharusnya menghargainya saat itu masih mentah, rentan, dan nyata. Karena orang tidak melupakan kebaikan, mereka menganggapnya begitu saja ketika itu selalu ada. Dan dia mengira kamu akan selalu ada, bahwa pria yang selalu hadir setiap kali akan terus hadir, tidak peduli bagaimana dia memperlakukanmu. Tetapi kamu tidak hanya pergi. Kamu berkembang melewati versi dirimu yang membutuhkan pengakuan darinya untuk merasa utuh. Dan itu adalah kekuatan utama. Dan sekarang dia menghadapi kenyataan baru. Kamu tidak sama lagi. Dan pria yang telah kamu jadi tidak tertarik untuk membangun kastil di atas reruntuhan lama. Karena kamu tidak mencari pengulangan, kamu mencari rasa hormat. Dan rasa hormat dimulai dengan keputusan yang kamu buat sekarang. Jadi buatlah keputusan yang akan disyukuri oleh dirimu di masa depan. Keputusan yang mencerminkan seorang pria yang tahu bahwa waktunya, hatinya, dan kehadirannya adalah hal yang sangat berharga. Dunia telah mengajarkanmu untuk mengukur nilaimu berdasarkan minatnya, pujiannya, pesannya. Tetapi nilaimu tidak ditentukan oleh pengakuannya. Nilaimu ditentukan oleh kemampuanmu untuk berjalan pergi ketika standar kamu tidak lagi dipenuhi. Dan itu lebih dari apapun yang mendefinisikan seorang pria. Bukan seberapa banyak cinta yang dia beri, tetapi seberapa banyak ketidakhormatan yang dia tolak untuk tolerir. Dan meskipun itu mungkin terasa sakit pada saat itu, menolak apa yang dulunya terasa seperti cinta adalah gerbang menuju cinta yang sejati. Cinta yang berakar pada rasa hormat bersama, pertumbuhan bersama, keamanan emosional, dan tujuan yang sama. Dan perjalanan itu dimulai dengan satu keputusan. Untuk menghormati pria yang telah kamu jadi. Untuk melindungi batasan yang telah kamu bangun. Dan untuk tidak lagi menukar kedamaianmu demi kenyamanan dari yang sudah dikenal. Karena yang sudah dikenal tidak selalu yang benar. Dan hidup barumu yang menunggu di sisi keputusan ini jauh lebih penting daripada cinta lama yang mengajarkanmu apa yang tidak seharusnya kamu tolerir. Jadi ingatkan dirimu setiap hari, dia sudah mendapatkan kesempatan dengan versi dirimu yang akan memberikan segalanya. Pria yang kamu jadi sekarang tidak mencari kisah penebusan. Dia menulis bab-bab baru dengan mereka yang mengenali nilai sebelum itu hilang. Keempat, tingkatkan dirimu setinggi mungkin sehingga dia tidak dapat menjangkaumu. Sebuah kebenaran yang jarang didengar dengan cukup keras oleh banyak pria adalah ini. Rasa sakit yang dia sebabkan bukanlah hukuman. Itu adalah panggilan untuk bangun. Jika kamu terus terjebak dalam rasa sakit karena kepergiannya, kamu tidak akan pernah merasakan api dari potensimu sendiri. Versi dirimu yang dulu, yang kehilangan tidur bertanya-tanya, mengapa kamu tidak cukup baik, yang menurunkan suaranya demi menjaga kedamaian dalam kekacauan, itu bukanlah dirimu yang rusak. Itu hanya terjebak dalam jalan yang salah. Dan kamu harus menyadari bahwa pertumbuhanmu bukan untuk dilihat olehnya. Itu untuk kamu rasakan. Misi hidupmu bukan tentang membuktikan sesuatu, tapi tentang memenuhi tujuan hidupmu. Meningkatkan diri bukan hanya tentang uang, otot, atau memamerkan jam tangan baru, serta liburan untuk mendapatkan tepuk tangan di media sosial. Itu adalah proses membangun kembali identitasmu dari dalam keluar. Begitu dalamnya sehingga kenangan siapa dirimu yang dulu mulai terasa seperti masa lalu. Dia harus menjadi pelajaran, bukan motivasi. Jika kamu masih berlatih hanya untuk mendapatkan perhatiannya,
itu berarti kamu masih terperangkap dalam persepsinya. Tetapi ketika alasanmu berakar pada standar dirimu sendiri, pada hasrat untuk meninggalkan warisan, pada ketidakinginanmu untuk membiarkan hidupmu berlalu tanpa makna, itulah saat segalanya berubah. Ketika kamu berhenti menerima percakapan biasa, energi biasa, dan lingkaran biasa, dan mulai mencari ruang yang memperluas dirimu, suara-suara yang menantangmu, serta mentor yang mengasahmu, bukan memujimu, kamu mulai melacak kemajuanmu, seolah hidupmu bergantung padanya. Karena dalam banyak hal, memang bergantung padanya. Seorang pria yang menjadi idolanya rentan, tidak hanya terhadap wanita yang membuang waktunya, tetapi juga terhadap dunia yang lebih menghargai gangguan ketimbang disiplin. Dia tidak bisa menjangkaumu, bukan karena kamu memblokirnya atau menghilang, tetapi karena kamu bergerak ke arah yang membutuhkan hal-hal yang tidak pernah dia pelajari. Konsistensi, kerendahan hati, kesadaran diri, dan kemitraan sejati. Meningkatkan diri berarti memasuki ruang di mana tidak ada yang tahu masa lalumu. Namun semua orang melihat masa depanmu lewat cara kamu membawa diri, berbicara dengan niat, dan kehadiranmu yang memerintahkan rasa hormat tanpa memintanya. Bagaimana tujuanmu tidak diteriakkan, tetapi dikejar begitu sunyi, hingga mereka hanya mendengarmu ketika hasilnya berbicara. Dan keindahan dari proses ini adalah bahwa itu tidak membutuhkan balas dendam, yang dibutuhkan adalah visi. Visi untuk tubuhmu, untuk merasa seperti seorang pejuang, cukup kuat untuk mengangkat beban dan tanggung jawab. Visi untuk keuanganmu, bukan untuk pamer, tetapi untuk membangun fondasi di mana tidak ada yang bisa mengontrol waktumu. Ketika dia melihatmu berikutnya, itu bukan saat yang dia harapkan. Itu bukan percakapan di kafe atau pesan larut malam. Itu akan ada dalam jarak antara dunia kalian. Dunia dia berputar dalam kekacauan emosional dan kesempatan yang hilang. Dunia kamu terfokus dalam ritme kemajuan yang tidak memberi ruang untuk mundur. Ini bukan tentang menjadi dingin, tetapi tentang menjadi jelas. Kejelasan adalah mata uang bagi pria bernilai tinggi. Semakin fokus kamu, semakin dia memudar, bukan karena kamu menghapusnya, tetapi karena kamu terlalu sibuk menjadi pria yang selalu kamu maksudkan untuk jadi. Jika kamu berhenti mengejar validasi sementara dan mulai mengejar keselarasan permanen, bertanya pada dirimu sendiri, bagaimana hidupmu akan terlihat jika setiap jam yang kamu habiskan untuk mencoba mengurai sinyal campurannya, memenangkan hatinya kembali, atau menyembuhkan dalam kehadirannya, dipindahkan ke misi hidupmu, tubuhmu, pikiranmu, merekmu, lingkaranmu, keterampilanmu, dan rasa hormat pada dirimu sendiri. Itu bukan sekadar hipotesis, itu nyata. Ketika kamu membuat peralihan itu, segalanya terjadi lebih cepat dari yang kamu kira. Postur tubuhmu berubah, bahasamu lebih tajam. Kamu tumbuh keluar dari gosip dan umpan. Kamu menolak undangan, bukan karena kamu antisosial, tetapi karena kamu telah membangun standar yang terlalu sakral untuk disia-siakan oleh orang-orang yang mengurasmu. Sekarang saat kamu melihat ke belakang, kamu tidak membencinya. Kamu tidak ingin dia kembali. Kamu hanya bersyukur dia pergi sebelum kamu terlalu terjebak. Hidupmu terbuka lebar, energimu magnetis, misimu jelas, dan kamu dikelilingi oleh orang-orang yang sejajar dengan apa yang kamu bawa, bukan membencinya. Dia tidak bisa menjangkaumu sekarang bukan karena kamu pergi, tetapi karena kamu bersinar dengan cara yang tidak dia harapkan, diam, konsisten, kuat, dan benar-benar tak terjangkau oleh wanita yang tidak bisa melihat cahaya itu saat itu adalah miliknya untuk dipelihara. Dan saat kamu terus mendaki, kamu menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang dia. Ini tentang merebut kembali jiwamu, jalan hidupmu, potensimu. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada seorang pria yang sembuh, fokus, dan tidak bersedia berkompromi lagi. Bukan karena kepahitan, tetapi karena rasa hormat mendalam terhadap apa yang diperlukan untuk sampai ke sini. Jika pesan ini mengena padamu, subscribe untuk mendapatkan lebih banyak kebenaran yang kuat. Like video ini untuk menyebarkan pesan ini dan bagikan dengan seseorang yang perlu mendengarnya hari ini.